untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam Tuhan. Karena Engkau-lah Tuhan pusat dari ibadah kami. Sebab itu kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Melawat setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Yes. Amin. Hadirat-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memberikan pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau layak disembah, diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan, ucapan syukur penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia melalui pujian dan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kau layak disembah, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik. Engkau baik bagi kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Jiwa kami haus akan Engkau. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari
karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Engkau baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari sama indahnya ucapkan syukur sebab Dia baik. Kita sadar hari ini semua karena kebaikan Tuhan kita ada. Karena kebaikan-Mu, haleluya, hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Semua yang kami alami, kami tahu di dalam penyertaan-Mu Yesus. Sebab itu kami kuat Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Mari kita datang dengan ucapan syukur karena kita ada hari ini sampai saat ini, semua karena kebaikan-Nya, kasih setia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Nama-Mu indah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan sungguh, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama angkat tangan, katakan ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, yes. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kami sembah, kami naikkan, kami puji namamu yang kudus. Kau Allah yang ajaib, bagi Rajaku, yang duduk di atas tahta, berkuasa selamanya. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, serta jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, serta jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, yes, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup, menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala kemuliaan bagi kasih Yesus. Glory, glory, haleluya.
haleluya. Kami nyanyikan nyanyian kemenangan ya Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haya. Kau terlebih besar dari segala yang ada di dunia ini Tuhan. Karena Kau yang menciptakan kami ya Bapa. Yes. Lebih besar dari segala permasalahan hidup kami Tuhan. Kami nyanyikan nyanyian kemenangan yang menumbuhkan iman kami. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji. Berikan kemuliaan bagi Raja kita. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Hallelujah. Hallelujah. Puji, haleluya, haleluya, puji, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang yang terus menyertai kehidupan kami, yang terus menyertai jalan-jalan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas yang Tuhan berikan, untuk keluarga yang Tuhan berikan, untuk usaha pekerjaan yang Tuhan berikan, untuk segala yang Tuhan berikan ke dalam hidup kami Tuhan. Itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Sampai saat ini, detik ini Tuhan, kami masih rasakan penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layaklah Engkau menerima segala pujian dan penyembahan kami. Ya Yesus. Layaklah Engkau ditinggikan atas setiap pujian dan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memohon kepada satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Penguasa tunggal hidup kami. Pencipta kami. Kami mohon kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar seruan dan doa kami. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sukabumi, yang saat ini sedang mengalami tolakan bagi warga-warga sekitar. Tuhan menguatkan setiap jemaat Tuhan di sana. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, belas kasihan bagi saudara-saudara kami Tuhan. Ya Allah, kami perusakan gereja ya Bapa. Tuhan menguatkan setiap mereka Tuhan. Tangan kasih Tuhan menguatkan setiap mereka Tuhan. Belas kasihan-Mu di atas setiap mereka Tuhan. Ubahkan setiap pola pikir setiap warga di sana ya Bapa. Kayak boleh sama-sama bergandengan tangan memuji Tuhan. Tuhan, ada kasih-Mu bagi mereka ya Bapa. Ada kasih-Mu bagi saudara-saudara kami Tuhan. Hiburkan setiap hati mereka ya Bapa. Kuatkan setiap iman mereka ya Tuhan. Agar mereka tidak tergoncang oleh apapun juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau melingkupi lingkungan mereka itu ya Tuhan. Dengan kasih-Mu yang sempurna. Dengan kasih-Mu yang tak terbatas itu ya Tuhan. Yang sanggup mengubahkan
setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang saat ini mengadakan ibadah-ibadah Tuhan. Hadirat-Mu dinyatakan atas setiap kami Tuhan. Kami dikuatkan oleh hadirat Tuhan yang meneguhkan setiap iman kami Tuhan. Pakai seluruh gembala-gembala sidangnya Tuhan untuk menjadi pemimpin yang baik atas setiap gereja-Mu ya Bapa. Pakai seluruh pelayan Tuhan yang membawa setiap jemaat-Mu merasakan hadirat Tuhan. Pakai setiap jemaat-Mu ya Tuhan, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan bekerja ya Bapa. Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan juga memberkati gereja kami di tempat ini. Sama-sama kita buka suara. Tuhan, melihat gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Kami bertahan sampai saat ini itu semua karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi gereja kami, bagi ibu gembala kami, bagi seluruh pemimpin di gereja ini, bagi seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, apapun yang gereja kami butuhkan saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan sudah cukupkan indah pada waktunya. Tuhan bekerja bagi gereja kami. Setiap jemaat boleh merasakan hadirat Tuhan. Setiap jemaat boleh semakin melekat kepada Tuhan. Pokok anggur yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, mungkin mereka sedang liburan ya Tuhan. Tuhan terus ingatkan setiap mereka, mereka boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan hadirat-Mu juga nyata atas gereja kami, atas ibadah kami saat ini Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa ya Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa untuk sistem pemerintahan di Indonesia, Tuhan pulihkan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pemilik Indonesia ini. Tuhan, belas kasihan-Mu ada atas Indonesia Tuhan. Engkau mengurapi setiap para pemimpin kami Tuhan, dari presiden serta menteri-menteri yang ada yang Tuhan percayakan mereka mengemban tugas ya Bapa. Tugas negara ya Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Kebijaksanaan, hikmat terus perbarui ya Tuhan atas setiap mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Teguhkan setiap mereka ya Bapa. Tuhan juga memberkati rakyat Indonesia. Kami boleh bersatu ya Tuhan. Tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain ya Tuhan. Tapi kami boleh sama-sama ada toleransi ya Tuhan sesama agama dan suku bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Tuhan kerjakan hal-hal yang semakin mendekat kepadamu ya Tuhan. Yang membawa setiap orang datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa-doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau memberikan persembahan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami kembalikan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk puji Tuhan Yesus. Amin. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujinya, glory, haleluya. Puji namanya. Bertemu
bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Tunjuk kiri kanannya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Di dalam katakan oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saya rindu jemaat saja yang menyanyikan. Oh saudaraku, oh saudaraku dan saudariku, lihat kiri kanannya dong Bapak Ibu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita, mari bersuka cita, mari bersuka cita. Apa? Di dalam rumah Tuhan. Amin. Katakan kiri kanannya, hari ini saya bahagia loh. Saya bahagia loh. Saya bahagia. Sekali lagi, berkumpul dengan saudara seiman. Berkumpul dengan saudara seiman. Sorakan bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita, amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjukkan kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita.
memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Bapak Ibu, kanan depan belakangnya. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Sudah boleh duduk? Silakan Iya, maju untuk silakan kembali. duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Haleluya. kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Kasih Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Kami mau membawa keluarga kami Tuhan. Iya Tuhan. Terus mengiringmu. Iya. Kami membawa keluarga kami. Menjadi keluarga yang harmonis di hadapan. Terus Tuhan Yesus menyembahmu. Ya Yesus. Lingkupi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu. Kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu, mengiringmu, menyembahmu, melayani seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bencana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Hanya kasih-Mu Tuhan memulihkan kami. Kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu. Kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu, mengiringmu, menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bencana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu,
bangkit berdiri. Menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bencanamu hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Seperti komitmen kami di pagi hari ini Tuhan, lewat pujian yang baru kami naikkan di hadapan Tuhan, kiranya pujian ini bukan cuma sekedar kami menyanyikan, tetapi kami bertekad seisi rumah tangga kami, keluarga kami, berkomitmen tetap percaya Tuhan dan melayani Engkau. Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Berbicaralah kepada kami, pakai hamba-Mu, supaya kebenaran dapat disampaikan dengan baik dan benar bagi kami. Bapa, terima kasih, kami buka hati buat firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu yang sudah siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk semua. Ya, shalom Bapak Ibu dan selamat pagi buat kita semua. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya hari ini Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Sudah kenalkan nama saya Bapak Ibu kan? Tadi ada di flyer ya. Ya, nama saya juga pernah kesini dulu. Nama saya dengan Pendeta Denny Tenda. Saya mengembalakan di GBI Pamulang 2. Nah, saya tidak akan panjang lebar lagi untuk memperkenalkan nama dan saya tidak akan suruh Bapak Ibu untuk berdiri satu persatu ya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu, saya akan bersaksi dulu karena Bapak Ibu pasti belum pernah dengar kesaksian saya.
tahun 2022 yang lalu, itu saya sakit Bapak Ibu. Dan saya sakit itu hampir 2 tahun saya sakit. Kurun waktunya atau durasi waktunya sangat panjang. Waktu saya sakit Bapak Ibu, saya memang sudah berkali-kali hampir lewat jembatan mana ya. Artinya hampir mati, sudah berkali-kali. Masuk ruang ICU berkali-kali. Tidak terhitung berapa kali saya masuk rumah sakit Fatmawati, rumah sakit Siloam Karawaci, termasuk rumah sakit kita yang dekat sini, Bethsaida. Saya pernah dan menghabiskan uang begitu banyak Bapak Ibu. Pertama, waktu saya sakit, saya dioperasi. Awalnya usus buntu. Ternyata usus saya ini Bapak Ibu sudah akut. Ada istilah dokter, pelengketan usus. Dan akhirnya dioperasi. Setelah dioperasi Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata usus saya ditaruh di sini, dikeluarin. Ditaruh di sebelah kanan saya ini. Jadi saya dioperasi panjang, di sebelah kiri dilobangin, di sebelah kanan saya ini dipakai kantong namanya kolostomi. Jadi maaf bicara, kalau saya buang air besar selama 9 bulan, tidak buang air besar lewat belakang, tidak normal. Bapak Ibu tahu selama 9 bulan itu penderitaan yang panjang. Kenapa? Selama 9 bulan itu Bapak Ibu, setiap 2 jam, saya makan atau saya tidak makan, saya minum atau saya tidak minum, kantong kolostomi itu langsung penuh. Jadi kalau saya makan atau minum langsung keluar, kalau saya makan langsung keluar. Jadi maaf, kotorannya itu tidak bau. Iya, karena langsung keluar Bapak Ibu. Itu selama 9 bulan. Setiap 2 jam itu penuh dan Bapak Ibu tahu betapa repotnya saya. Saya kalau tidur itu begini aja. Kalau saya miring ke kiri nggak bisa karena kantong kolostominya nanti naik bisa pecah. Dan kalau saya ke kanan juga nggak bisa. Jadi selama 9 bulan kayak orang mati Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi seterusnya? Ketika saya dioperasi, ada bonus lagi Bapak Ibu. Apa bonusnya? Saya cuci darah. Cuci darah saya itu hampir 1 tahun saya cuci darah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, ya kalau Bapak Ibu lihat tangan saya pegang mic-nya, biasanya orang pegang mic begini ya, begini Bapak Ibu. Tapi saya pegang mic-nya begini. Karena tangan saya ini tidak bisa lagi menekuk, tidak bisa menggenggam begini, yang kiri. Nanti saya cerita. Waktu saya cuci darah Bapak Ibu, badan saya ini jadi hitam dan membiru, semua dari ujung kaki sampai kepala, sampai muka. Lalu apa yang terjadi? Dulu berat badan saya, sebelum saya sakit, hampir 80 kg berat badan saya. Waktu saya sakit Bapak Ibu karena makanan langsung keluar, tidak dicerna, langsung keluar, berat badan saya itu tinggal 40 kilo. Dari 80 tinggal 40. Saya kurus banget Bapak Ibu. Di rumah sakit berkali-kali sudah mau lewat. Saya masuk rumah sakit itu orang pikir saya akan lewat dan banyak orang berpikir pun saya itu akan mati. Nah, satu waktu Bapak Ibu ada beberapa orang pendeta datang mendoakan saya di rumah sakit Siloam Karawaci. Karena memang keadaan saya sudah parah. Lalu salah satu pendeta bilang begini, Pak Denny, kalau menurut saya, Pak Denny minta mati saja sama Tuhan. Bukan dia mengkuatkan, tapi melemahkan saya dalam hati saya. Kalau gua mati, harusnya didoakan, Tuhan pasti sembuh. Walaupun Tuhan akan panggil. Kan harus berikan pengharapan, bukan melemahkan. Coba Ibu Gembala, Bapak Ibu datang ke saudara, Pak, Bu mati aja ya. Gereja kosong Bapak Ibu. Pasti saudara marah. Betul apa betul? Iya. Dalam hati ada rasa marah, kok ini pendeta, gembala sidang, tapi bilang mati aja. Nah singkat cerita Bapak Ibu, saya cuci darah itu hampir 1 tahun. Lalu apa yang terjadi? Pertama cuci darah itu pasang alat di sini, di dekat leher. Selang itu masuk melalui dekat jantung. Jadi kalau misalkan salah sedikit,
Selang itu bisa kena jantung, ya bisa lewat. Akhirnya pindah lagi. Setelah dari sini pindah lagi ke dada, di sini. Pasang alat lagi. Setelah sudah selesai pasang alat, dokter di bagian di ruang HD di Rumah Sakit Siloam Karawaci bilang begini, Pak Denny, kita pasang Simino. Tahu Simino kan? Nggak tahu. Simino itu maksudnya mau cuci darah lewat tangan Bapak Ibu. Jadi dipotong. Jadi Bapak Ibu saya dioperasi. Saya dioperasi di lipatan tangan ini pas. Kan kalau saudara begini kan ada urat gede di sini kan? Itu dipotong, dioperasi. Lalu setelah sudah selesai dioperasi Bapak Ibu, ternyata saya itu dinyatakan gagal. Kalau misalkan berhasil, kalau tangan saya ini berhasil dioperasi, maka yang bagian atas ini, otot di sini, itu getar. Jadi kalau dipegang begini, itu kayak nyetrum gitu, getar-getar begini. Itu namanya berhasil. Ternyata saya dinyatakan gagal. Makanya Bapak Ibu, itu dia, karena urat saya dipotong, nah saya nggak bisa begini tangan saya. Dan dokter bilang, Pak, baru Bapak yang mengalami masalah yang seperti ini. Di antara sekian banyak pasien cuci darah, cuma saya, kata dokter. Tetapi saya harus bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan enggak apa-apa, terima kasih, enggak apa-apa. Saya dioperasi ini Bapak Ibu tangan saya, itu pada bulan Oktober di minggu kedua tahun 2023 di operasi ini tangannya. Tapi apa yang terjadi? Minggu keempat di bulan Oktober 2023, saya salah satu pasien satu-satunya yang dinyatakan bebas cuci darah Bapak Ibu. Sampai hari ini. Saudara tahu, pasien cuci darah hanya ada dua kemungkinan. Yang satu pasti mati, semua orang pasti mati. Yang kedua, cuci darah seumur hidup dan juga akan lewat. Waktu saya dinyatakan bebas cuci darah di ruang HD, itu pasien banyak Bapak Ibu yang cuci darah. Ada di lantai 1, lantai 2, cuci darah. Saya sudah berkali-kali di lantai 1, lantai 2, cuci darah Bapak Ibu. Jadi kami semua itu sudah kenal. Karena saya cuci darah 1 minggu 2 kali, betapa rempongnya saya. Dari Pamulang ke Siloam Karawaci, bolak-balik, naik Grab, kadang-kadang di mobil, sudah mau mati Bapak Ibu. Di Grab saya tidur. Lalu apa yang terjadi? Ketika saya dinyatakan bebas cuci darah, teman-teman pasien saat itu kaget dan mereka nangis. Oh, kok Pak Denny bisa sembuh, kok kami enggak, kami mau mati. Beberapa orang bilang, Pak, saya mau mati aja Pak, kok Bapak sembuh, kok kami enggak. Lalu mereka tanya, Pak Denny apa obatnya? Saya bilang saya enggak punya obat apa-apa. Mereka bilang, Pak Denny beli obat di mana? Saya bilang saya enggak beli obat di luar, kan kita sama-sama satu rumah sakit, satu dokter, sama-sama satu obat. Yang benar Pak. Lalu saudara-saudara, mulai saat itu saya selalu mendoakan mereka. Mau orang Muslim, mau orang Buddha, saya doakan mereka nangis Bapak Ibu. Wah, waktu jadi saya jadi berkat di sana. Setiap kali saya datang kontrol, saya doakan mereka. Di ruang tunggu di ruang tunggu dekat ruang HD, saya doakan mereka. Dan mereka nangis. Pak, terima kasih. Karena mereka mau sembuh. Ternyata orang kalau sudah parah, siapapun kalau mau didoakan pasti nangis. Dan saya mengalami itu. Dan tetap saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, waktu saya cuci darah, waktu saya sakit, semua saya memang Tuhan izinkan saya dari titik nol. Habis semua. Uang tabungan saya habis, uang tabungan istri habis, uang tabungan anak saya habis. Usaha saya tutup. Bahasa kerennya bangkrut Bapak Ibu. Sampai sekarang nggak jalan-jalan. Mobil saya harus jual. Rumah kami juga kami harus jual. Tapi nggak jadi jual. Tuhan masih izinkan tinggal di rumah. Berkali-kali orang tawar, karena tidak cocok harga, ya tidak jadi jual sampai hari ini. Tapi saya tetap bersyukur sama Tuhan. Uang yang saya keluarkan selama kurang lebih 2 tahun, itu 1 M lebih. Makanya habis semua. Tapi puji Tuhan saya ada BPJS. Jadi uang yang saya keluarkan pribadi itu kurang lebih 600-an juta lebih. Karena memang tertolong BPJS Bapak Ibu.
Makanya Bapak Ibu harus punya BPJS ya. Karena itu penting. Dan yang lebih penting harus punya Yesus. Amin. Ya, jadi saudara-saudara, sampai hari ini saya masih kontrol. Jadi waktu saya dinyatakan bebas cuci darah, dokter bilang, "Pak, seminggu sekali kontrol." Setelah saya kontrol seminggu sekali, dokter udah bosan lihat saya. Dokter bilang, "Pak, 2 minggu sekali." Saya ikutin lagi. Dokter bilang, "Pak, sekarang sebulan sekali." Jadi sampai hari ini sebulan sekali saya masih kontrol Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu saya nggak bisa bicara. Saya nggak bisa jalan, saya pakai tongkat, saya pakai kursi roda. Nggak bisa ngomong. Oh, sudah tidak berdaya Bapak Ibu. Sayang tadi saya lupa ya masukin foto-foto saya. Tapi percayalah benar. Tapi kalau Bapak Ibu nggak percaya, ada foto saya. Ya, operasi di ruang cuci darah. Dan saya lihat, saya sering ke ruang, Bapak Ibu pernah besuk orang di ruang ICU? Pernah kan? Bapak Ibu pernah lihat nggak orang di ruang ICU itu, pernah nggak lihat orang di ruang ICU itu cuci darah? Jarang ada. Tapi saya salah satu pasien di ruang ICU itu Bapak Ibu, saya cuci darah. Jadi mesinnya itu dibawa ke dalam, cuci darah. Betapa saya sudah tidak berdaya. Waktu saya di ruang ICU Bapak Ibu, kiri, kanan, depan, lewat. Tambah takut Bapak Ibu. Tapi kan bukankah Alkitab bilang jangan takut. Apapun yang terjadi. Jadi saya pikir ya kalau memang saya lewat ya udah, nggak apa-apa, kita nggak temu hari ini, yang penting saya sudah di sorga. Haleluya. Oke, saya tidak lanjut lagi, cukup ya Bapak Ibu ya. Doa saya Bapak Ibu semua sehat-sehat. Ya, jangan coba-coba seperti saya. Tapi kalau mau saya doain sekarang. Oh jangan ya. Ya, oke, Bapak Ibu kita masuk di dalam firman Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara tentang keluarga harmonis mengatasi konflik. Itu tema yang kita akan sampaikan atau akan pelajari hari ini. Saya tidak akan kemana-mana, saya akan berbicara seputar keluarga karena itu temanya. Saudara-saudara, sebentar ya. Kalau kita berbicara tentang keluarga harmonis mengatasi konflik Bapak Ibu, maka setiap keluarga, saya mau berkata kepada kita supaya sebagai keluarga harus harmonis tentunya. Sebagai keluarga Kristen itu harus harmonis. Dan bukan cuma sekedar harmonis Bapak Ibu, tentunya harus hidup di dalam kasih, itu dalam keluarga. Bukan cuma hidup dalam kasih tetapi harus saling memahami satu dengan yang lain dan juga harus saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan juga Bapak Ibu harus mampu menyelesaikan masalah dengan bijak ketika terjadi konflik. Amin. Kalau ada masalah, maka kita harus dengan bijak menyelesaikannya dengan bijak tentunya ketika konflik itu terjadi. Saudara-saudara, setiap keluarga Kristen saya mau berkata bahwa nah Bapak Ibu, setiap keluarga Kristen, saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa tidak bebas dari konflik, selalu ada konflik. Pasti itu terjadi ya, pasti terjadi, konflik itu di dalam keluarga itu pasti akan terjadi. Tetapi saudara-saudara, kita diajarkan oleh Alkitab bahwa ketika terjadi konflik kita perlu ada kesatuan hati di dalam keluarga. Kita mampu menjaga kesatuan hati itu supaya kita mampu berkomunikasi dengan baik. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apa yang akan terjadi? Ada selalu pengampunan dan pengampunan ketika kita mengalami konflik di dalam keluarga kita. Nah Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dipungkiri saudara-saudara, setiap keluarga Kristen pasti terjadi konflik. Termasuk keluarga pendeta. Iya kan? Saya menikah itu Bapak Ibu sudah 30 tahun. Pas 30 tahun di tahun ini. Saya menikah tahun 95. Walaupun saya keluarga pendeta, tapi saya dengan istri juga sudah sering terjadi konflik. Walaupun saya sudah tahu hatinya, dia sudah tahu hati saya, tapi ada hal-hal yang membuat kami Bapak Ibu mengalami konflik di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Dan itu memang tidak bisa dielakkan Bapak Ibu. Terjadi.
Saudara-saudara, keluarga Kristen yang idealnya seharusnya Bapak Ibu di dalam keluarga itu harus menjadi tempat perlindungan suami istri, menjadi tempat perlindungan daripada anak-anak, dan juga harus menjadi tempat di mana keluarga itu harus menikmati kenyamanan hidup di dalam keluarga, bukan tempat medan pertempuran seperti Israel dan Iran, Bapak Ibu. Amin. Tetapi tidak bisa dipungkiri, keluarga Kristen suka terjadi yang namanya masalah-masalah yang terjadi, apapun itu, banyak bentuk, banyak aspek Bapak Ibu yang terjadi. Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar tentang membangun keluarga yang harmonis dan mampu mengatasi konflik. Nah, mari coba kita lihat Bapak Ibu, bagaimana supaya keluarga Kristen itu menjadi keluarga yang harmonis dan bisa mengatasi konflik yang terjadi di dalam keluarga. Coba next. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu. Lanjut lagi. Terus. Ya, coba kita membaca dulu beberapa ayat Alkitab Bapak Ibu. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata." Ya. Dan juga lambat untuk marah. Perhatikan Bapak Ibu. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Alkitab berkata amarah tidak mengerjakan kebenaran. Jadi ketika keluarga terjadi konflik antara suami istri, antara orang tua dan anak, itu tidak menyelesaikan masalah, dan menurut Alkitab itu tidak mengerjakan kebenaran. Apa artinya? Tidak ada di dalam perkenanan Tuhan. Jadi kalau keluarga Kristen konflik, itu tidak ada perkenanan Tuhan di dalam keluarga. Kalau tidak ada perkenanan Tuhan, pasti Bapak Ibu apa yang terjadi? Tentunya berkat juga yang dari Tuhan tidak akan mengalir dalam hidup kita. Coba kita lihat lagi dulu. Amsal 15 ayat 1 bilang begini. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas, ya bahaya Bapak Ibu, membangkitkan apa? Marah. Nah, Alkitab mengajarkan kita termasuk di dalam keluarga, kalau kita memberikan jawaban-jawaban kepada keluarga dalam banyak hal, kita harus berkata dengan lemah lembut. Apapun yang kita mau ucapkan, ayo belajar lemah lembut. Sebab Alkitab berkata kalau perkataan kita kasar, itu akan membangkitkan amarah. Dan itu pasti sering terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen Bapak Ibu. Nah, hari ini coba kita lihat Bapak Ibu tentang membangun keluarga yang harmonis dan mampu mengatasi konflik. Coba next lagi. Ya. Nah, bagaimana supaya keluarga harmonis dan mampu mengatasi konflik itu? Saudara-saudara, yang terjadi dalam keluarga kita, tentunya ada hal-hal penting yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat next lagi. Nah, bagaimana supaya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, saudara-saudara, dan mampu mengatasi konflik di dalam setiap keluarga tentunya. Yang pertama adalah miliki komunikasi yang jujur dan penuh kasih. Amin. Miliki apa tadi? Komunikasi yang jujur. Nah, sebelum kita membacakan ayat yang saya sudah catat di sana, coba kita lihat Bapak Ibu. Memiliki komunikasi yang jujur itu Bapak Ibu dan penuh kasih tadi artinya adalah sampaikan kebenaran tanpa menyakiti perasaan. Nah, ada banyak keluarga Bapak Ibu ketika menyampaikan sesuatu itu tidak, saudara-saudara, menyampaikan satu kebenaran itu dengan baik, dengan bagus, dengan lembut. Makanya kalau kita setiap keluarga yang memiliki komunikasi yang jujur, sampaikan setiap apa yang kita akan sampaikan dengan tidak menyakiti perasaan orang, perasaan suami atau perasaan istri. Lalu apalagi kalau kita memiliki komunikasi yang jujur dan penuh kasih tadi. Saudara-saudara, dengarkan dengan baik
dan penuh perhatian apa yang disampaikan. Misalkan, sekarang kan zaman canggih Bapak Ibu kan, kadang-kadang suami lagi ngomong, istri lagi ngomong, apa yang terjadi? Ketika suami lagi ngomong, istrinya lagi main HP, nggak lihat. Anaknya juga nggak perhatikan apa yang disampaikan. Ketika juga sama, istri atau suami atau anak-anak yang bercerita, itu tidak didengar dengan penuh perhatian. Nah makanya itu sering terjadi konflik Bapak Ibu di dalam keluarga. Nah saya mau berkata kepada kita, memiliki komunikasi yang jujur itu Bapak Ibu, kita harus belajar membangun hubungan yang saling percaya dan menghargai satu dengan yang lain di dalam keluarga. Maka akan terjadi komunikasi yang baik di dalam keluarga dan jujur dan penuh kasih. Makanya coba kita kembali Bapak Ibu kita lihat ya, ayat yang ada di dalam Alkitab. Efesus pasal 2 ayat 29 berkata begini Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 29. Perkataan kotor, saudara-saudara, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi sampaikanlah perkataan yang baik untuk lihat, membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Jadi Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kita kalau menyampaikan sesuatu harus yang membangun. Amin. Bukan yang melemahkan. Coba kita lihat di dalam terjemahan lama Alkitab. Kata perkataan yang baik Bapak Ibu itu disebut begini. Memberi berkat kepada yang mendengarnya. Jadi kalau Bapak Ibu menyampaikan dengan perkataan yang baik, dengan lembut ketika berkomunikasi di dalam keluarga, artinya kita sementara memberi berkat, saling memberi berkat. Suami memberi berkat, istri memberi berkat, orang tua memberi berkat kepada anak-anak dan sebaliknya. Di dalam Alkitab versi mudah dibaca, perkataan yang baik itu dikatakan begini, menolong orang yang mendengarnya. Jadi di dalam keluarga, kalau kita menyampaikan perkataan yang baik, maka Alkitab berkata kita menolong. Tadi dikatakan, saudara-saudara, memberi berkat. Yang kedua, menolong. Jadi orang yang memperkatakan yang baik, berkomunikasi yang baik dalam keluarga, itu sangat luar biasa berkatnya. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, perkataan yang baik itu dikatakan mendatangkan kebaikan bagi yang mendengarnya. Jadi begitu kompleks, begitu luar biasa Bapak Ibu berkat yang Tuhan mau beri kepada keluarga yang menyampaikan dengan jujur dan penuh kasih. Ya, mendapat berkat, menolong orang yang lain yang mendengar tertolong dan mendapat kebaikan. Nah Bapak Ibu sekalian, coba next lagi. Ya, kita lihat Bapak Ibu, yang berkaitan tadi dengan memiliki komunikasi yang jujur dan penuh kasih. Saudara-saudara, konflik sering muncul, tentunya pasti, karena memang kesalahpahaman. Nah di dalam keluarga itu sering terjadi konflik, sering terjadi kesalahpahaman di dalam keluarga. Komunikasi yang terbuka menghindarinya. Jadi kalau terjadi kesalahpahaman, saudara-saudara, kalau kita berkomunikasi dengan baik dan dengan jujur, maka akan terhindar dari konflik-konflik yang terjadi Bapak Ibu. Saudara-saudara, saya mau berkata kepada kita begini. Setan itu memang memasukkan pikiran-pikiran yang jahat sehingga keluarga Kristen itu menjadi salah paham antara satu dengan yang lain. Istri dengan suami bisa salah paham, suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Bisa terjadi kesalahpahaman. Kenapa? Karena memang iblis itu memasukkan pikiran-pikiran jahat. Dia mengambil celah supaya kita salah mengerti, salah menangkap apa yang dibicarakan. Nah untuk itu Bapak Ibu, mari kita mau belajar bahwa supaya jangan terjadi kesalahpahaman di dalam keluarga, supaya tidak menyebabkan konflik. Amin. Nah coba kita lihat lagi. Kejujuran dalam berkata-kata, saudara-saudara di dalam keluarga tentunya harus disertai dengan kelembutan, bukan yang melukai. Nah ini penting sekali, iya kan? Kalau kita berbicara harus dengan lembut, jangan dengan
Emosi itu hanya melukai Bapak Ibu hati, melukai perasaan, melukai istri, melukai suami, melukai anak-anak dan sebaliknya di dalam keluarga. Makanya kalau kita memberikan jawaban jangan kasar. Nah, saya mau kasih contoh begini Bapak Ibu. Sederhana saja. Misalkan seorang suami bilang begini, "Ma, cara bikin Indomie sih gimana?" Contoh sederhana. Lalu karena istri itu sudah sering ngajarin sama suaminya, istrinya bilang, "Pak, kan saya sudah ngomong, sudah berkali-kali, caranya begini-begini." Ribut lagi kan. Saudara-saudara, harusnya kan lemah lembut dalam cara menjawab. "Ya Pak, kalau masak Indomie ya udah rebus dulu air ya, kalau sudah mendidih masukinlah Indominya, lalu kasih bumbunya." Jangan dijawab dengan kasar. Ini kan sering terjadi Bapak Ibu di dalam keluarga. Kadang-kadang anak-anak ditanya, "Nak, kok kamu dari mana?" Ditanya dengan keras kan. Padahal anak itu misalkan dia lagi belajar dengan teman. Karena ada tugas sekolah, lagi belum sempat pulang rumah, lalu dia pergi dengan teman. Nah, mamanya marah-marah. Cuma karena anaknya tidak bisa menjelaskan, misalkan pulsanya habis, tidak bisa telepon. Jadi akhirnya orang tua sudah marah-marah. Jadi tidak memberikan kalimat-kalimat yang lembut di dalam bertanya dan juga tidak memberikan kalimat-kalimat yang lembut di dalam saudara-saudara menjawab. Alkitab mau mengajarkan kita, ayo berbicara dengan jujur, berkata-kata disertai kelembutan hati supaya terhindar dari konflik. Sebab kalau kita berkata kasar pasti melukai. Ya kan? Melukai perasaan Bapak Ibu. Kata-kata yang penuh kasih Bapak Ibu pasti meredakan ya suasana yang terjadi di dalam keluarga, suasana panas hati, bahkan menghidupkan pengertian satu dengan yang lain. Kasih itu pasti akan terjadi karena saling mengerti satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu, ayo mari kita belajar hari ini. Mulai sekarang sampaikan kata-kata yang penuh kasih, jangan galak-galak. Di sini nggak ada ya? Hah? Ada. Saya nggak bilang ya. Keluarga pendeta juga bisa lakukan itu Bapak Ibu, kan terjadi juga ya. Akhirnya tidak bisa terkontrol. Nah, coba kita lanjut lagi. Yang kedua, bagaimana supaya keluarga kita harmonis dan mampu mengatasi setiap konflik yang terjadi Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga kita. Lakukan pengampunan di saat konflik sebagai jalan damai. Amin. Kita diajarkan untuk lakukan pengampunan. Jangan Bapak Ibu ketika sudah terjadi konflik tetapi tetap konflik terus tidak diselesaikan. Pengampunan itu tidak memberikan pengampunan sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Kalau kita berbicara lakukan pengampunan di saat konflik itu sebagai jalan damai, maksudnya adalah apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah tinggalkan semua amarah supaya hati kita tenang. Amin. Iya. Semua amarah yang terjadi akibat konflik yang terjadi di tengah keluarga, ayo sekarang tinggalkan semuanya itu. Supaya hati kita tenang, hati kita damai, keluarga rukun kembali Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang pengampunan di saat konflik tadi sebagai jalan damai, artinya juga bangun kembali hubungan yang retak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dan saya pernah terjadi konflik di dalam keluarga, sekarang bangun kembali, jangan lama-lama. Kan Alkitab bilang apa? Kalau terjadi konflik, ampuni sebelum apa? Iya, sebelum matahari terbenam kita harus selesaikan. Jadi jangan lama-lama hubungan itu retak, akhirnya amsyong Bapak Ibu, keluarga berantakan. Apalagi Bapak Ibu kalau kita lakukan pengampunan ya di saat konflik sebagai jalan damai. Saudara-saudara, kita diajarkan untuk menghindari setiap pertikaian atau konflik yang berkepanjangan. Hindari. Jadi Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita belajar menghindari konflik yang terjadi. Jangan tinggal di dalam konflik. Kalau kita tinggal terus di dalam konflik, seperti Israel dan Palestina yang tidak selesai-selesai kan dari zaman Alkitab Bapak Ibu, sampai hari ini kan tidak pernah kelar. Jangan sampai ke keluarga Kristen kita begitu. Kan ada juga.
Bapak Ibu, keluarga Kristen yang seperti itu, bahkan sampai mati salah satu pasangan masih tetap berada di dalam konflik. Ada Bapak Ibu contohnya. Tapi di sini tidak ada kan? Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan Alkitab Bapak Ibu. Kolose pasal 3 ayat 13. Alkitab bilang apa? Ya. 2, kita baca sama-sama. 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi Alkitab bilang, sabarlah. Jadi ketika konflik itu terjadi di tengah keluarga kita, suami dan istri lagi ribut, Bapak Ibu, tadi saya bilang di awal tadi bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa konflik itu memang terjadi di setiap keluarga. Termasuk Bapak Ibu, keluarga yang baru menikah. Jadi dia baru menikah, baru beberapa bulan menikah, bahkan belum sebulan menikah, konflik, bahkan berpisah. Ada kan? Ada kan artis kan? Saudara tahu kan? Baru menikah, konflik, pisah, kawin lagi yang satu. Di sini ada? Ya. Tentunya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya jangan sampai seperti itu. Makanya Alkitab bilang sabar. Lalu setelah sabar bukan cuma sekedar sabar, tetapi Alkitab bilang ampunilah. Jadi ketika suami bersalah, istri bersalah, cepat ampuni, cepat berdamai. Supaya tidak terjadi konflik terus-menerus sampai pada kematian menjemput kita. Nah Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Mengapa harus sabar dan harus mengampuni di dalam keluarga ketika terjadi konflik, Bapak Ibu. Coba kita lihat. Ya, coba next lagi. Nah, yang pertama, tanpa pengampunan Bapak Ibu, luka lama akan menjadi racun dalam relasi atau hubungan keluarga. Ini pasti akan terjadi Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada pengampunan di dalam keluarga, maka itu akan menjadi racun. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang lama-lama itu akan diungkit lagi. Iya kan? Papa kan dulu begini. Istri juga bilang, kamu juga dulu begini. Jadi sudah tidak bilang, ma, pa, lu juga dulu begini sama gue. Kan gitu Bapak Ibu. Kenapa? Luka lama itu muncul lagi kalau kita tidak memberikan pengampunan di dalam keluarga, saudara-saudara. Kalau kita tidak mengampuni saudara-saudara, maka akan menjadi penyakit di dalam tubuh. Saya mau cerita sama Bapak Ibu. Tapi jangan bilang-bilang ya. Janji? Jadi kalau kita tidak mengampuni maka akan terjadi penyakit. Saudara-saudara, Cici dari istri saya itu punya luka yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi, dia dendam, marah, dia punya masalah yang besar. Sampai hari ini, dia masih keras hati. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau luka lama tidak diselesaikan, maka akan terjadi racun. Racun artinya apa? Bisa sakit penyakit. Kan Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Terus apa lagi? Semangat yang patah? Ya, menjadi penyakit maksudnya kan? Nah, Cici dari istri saya, dia punya masalah. Yang pertama, suaminya kawin lagi. Yang kedua, anaknya tinggalin dia. Nggak ngurus. Yang ketiga, punya masalah keluarga besar. Jadi Bapak Ibu kami punya keluarga besar, khususnya istri saya punya keluarga, lalu mama punya warisan, lalu Cici yang lain yang menguasai. Dia sakit hati kalau istri saya karena kami sudah dalam pelayan, ya udah kalau nggak dapat apa-apa juga nggak apa-apa. Tuhan yang jamin hidup kami kan gitu. Tapi dia itu ngotot supaya dapat warisan. Nah apa yang terjadi? Dia marah. Sampai hari ini akhirnya dia kena kanker payudara Bapak Ibu. Berapa hari yang lalu nginap di rumah karena dia lagi bolak-balik ke rumah sakit Siloam Karawaci. Dan seminggu yang lalu dia kan sudah di kemo, dia sudah botak. Lalu seminggu yang lalu payudaranya dioperasi habis yang satu. Dan saya bilang, Ci, ya udah, jangan marah-marah, lupakan yang sudah. Sampai suaminya meninggal. Tidak terjadi
penyelesaian di dalam keluarga. Itu dia yang saya bilang. Menjadi apa tadi? Menjadi penyakit, menjadi racun Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada pengampunan sehingga luka lama yang terjadi selalu diungkit dan akhirnya menjadi penderitaan di dalam diri kita. Makanya kita harus belajar mengampuni. Coba Alkitab bilang begini. Matius pasal 14 ayat 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan apa? Mengampuni kamu juga. Terus, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau Bapa tidak mengampuni kesalahan kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Penderitaan. Mending kalau masih di dunia menderita. Kalau di sana, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, tidak ada kesempatan untuk bertobat, rempong Bapak Ibu. Sebab kalau kita sudah dipanggil Tuhan, lalu misalkan suami sudah pergi duluan, lalu ke semua keluarga doain dia, Tuhan biar jalannya itu lurus, nyampe di sana. Sudah tidak berpengaruh Bapak Ibu. Saudara mau doa puasa, kalau dia sudah di neraka, dia tetap di sana. Nggak bisa berpindah ke sorga. Makanya saya mau berkata kepada kita, ayo belajar mengampuni dari sekarang supaya luka lama yang pernah terjadi selesai. Siapa di antara kita, Bapak Ibu, di antara suami istri yang ada? Coba angkat tangan yang suami istri. Nggak pernah konflik? Jangan sampai Bapak Ibu luka lama itu diungkit lagi. Makan dulu begini, lukan dulu, udah lulu ya, sudah bukan mama papa, udah lulu. Gua juga dulu lu sakitin, wah macam-macam, jadi ribut. Alkitab bilang, ayo sekarang mengampuni, karena Yesus mengajarkan, kalau tidak, Bapa di sorga juga tidak mengampuni kita. Nah, yang berikut Bapak Ibu, mengampuni itu bukan berarti membenarkan kesalahan orang atau kesalahan pasangan kita. Tapi apa? Melepaskan beban hati. Itu dia yang saya sebutkan tadi. Karena tidak dilepaskan pengampunan, ya sakit berkepanjangan Bapak Ibu. Nggak pernah kelar, nggak pernah selesai. Jangan bilang-bilang ya. Tadi kan sudah bilang jangan bilang-bilang ya. Adik istri saya juga bermasalah. Sampai sekarang tidak satu ranjang, tidak satu rumah. Dibilang cerai, tidak cerai. Mau bilang satu keluarga, sudah tidak keluarga. Suami di mana, istri di mana. Karena suaminya merasa disakitin. Ya masalah keluar, semua masalah keluarga macam-macam saudara-saudara. Akhirnya ya pisah begitu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ya tidak memberikan pengampunan. Makanya saya mau berkata kepada kita, mengampuni itu bukan artinya membenarkan kesalahan orang. Tetapi supaya saudara-saudara melepaskan beban hati yang ada di hati kita. Rasa benci, rasa marah, lepaskan. Ampuni, kalau saudara ampuni maka hati kita plong. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Kata Alkitab kan, tadi kita sudah baca. Nah saudara-saudara, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, ya Bapa juga tidak akan mengampuni kita. Nah itu akhirnya apa? Penderitaan yang terjadi. Saudara-saudara, mari kita mau belajar melepaskan pengampunan supaya hati saudara plong. Saya kalau mau cerita banyak tentang masalah-masalah ini juga di dalam keluarga, saya juga mengalami. Saya cerita satu, saya jelekin saudara-saudara, saya cerita jelek ini keluarga saya sendiri, kakak saya sendiri. Waktu saya sakit, ya Bapak Ibu, warisan daripada orang tua dijual. Lalu orang tua masih punya warisan ketika itu. Kakak saya itu jual semua tanpa pemberitahuan saya. Ya, ada kebun segala macam, diambil semua sama dia. Saya tidak menuntut, ya udahlah, silakan aja ambil saja. Tidak dibawa mati juga. Waktu saya sakit Bapak Ibu, akhirnya papa saya bilang ya udah, rumah dijual, rumah papa saya dijual. Akhirnya dijual. Setelah dijual, jadi papa saya itu tinggal sama kakak saya. Setelah dijual, saya bilang begini sama kakak saya minta tolong ya, uangnya saya dilebihin. Bukan dilebihin, malah dikurangin. Bukan 50-50, malah saya di bawah 50%. Secara hati jengkel, marah. Tapi ya mau gimana? Saya belajar sabar. Sekarang saya sadar saya hamba Tuhan. Saya bilang Tuhan Engkau yang menjamin. Saya mulai mengalami luka hati Bapak Ibu. Tapi saya belajar Tuhan, saya mau belajar mengampuni.
Justru sampai hari ini saya banyak melihat mujizat yang luar biasa. Sampai hari ini puji Tuhan saya masih sehat, saya masih bisa melayani. Nah Bapak Ibu sekalian coba lihat lagi, next lagi saudara-saudara. Yesus itu sudah mengampuni kita Bapak Ibu. Keluarga pun harus meneladani kasih dan pengampunan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Lukas pasal 23 ayat 34 berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus pun Bapak Ibu mengampuni orang-orang yang bersalah, yang menyalibkan, yang menganiaya, bahkan sampai membunuh dia. Tapi Yesus mengampuni. Kok masa saya nggak bisa? Kadang-kadang kan kita bilang begini, ya Tuhan abis begini sih, mana kuat. Kadang-kadang kita kan begitu Bapak Ibu, tapi percaya, bukankah Roh Kristus ada pada diri kita? Itulah yang memampukan saudara, itulah juga yang memampukan saya sehingga saya belajar mengampuni saudara-saudara. Karena Yesus yang mengajarkan kepada kita, bukan karena saya hamba Tuhan, tapi karena saya percaya bahwa kebenaran itu perlu dilakukan, bukan cuma sekedar percaya tetapi tidak melakukan. Makanya Alkitab bilang apa? Iman tanpa perbuatan, ya mati nol. Nol besar Bapak Ibu. Saudara-saudara, pengampunan itu membuka pintu pemulihan dan memperkuat ikatan cinta kasih dalam keluarga. Amin. Dan ini pasti kita mesti belajar betul-betul mengampuni ketika salah satu keluarga kita atau pasangan kita atau anak-anak kita itu melakukan kesalahan. Kenapa? Karena pengampunan itu memperkuat ikatan cinta di dalam keluarga Bapak Ibu. Sehingga keluarga kita semakin harmonis walaupun banyak masalah. Kejadian pasal 33 ayat 4 bilang begini. Kalau sudah tahu cerita ini kan. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Tahu kan cerita ini Bapak Ibu. Ketika Esau dan Yakub, bagaimana Esau itu sudah menipu Yakub sudah menipu si Esau Bapak Ibu. Tetapi akhirnya pada satu saat, saudara-saudara, terjadi apa? Rekonsiliasi antara kakak beradik ini. Dan Alkitab bilang kalau Bapak Ibu baca baik-baik, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Apa yang dikerjakan? Didekap, dipeluk lehernya dan apa? Diciumnya. Nah, saya mau berkata kepada kita, kalau terjadi pengampunan, maka akan terjadi apa? Kepada kita pemulihan di dalam keluarga. Sehingga Esau bersama dengan Yakub berdamai lagi. Kalau kita terjadi konflik di dalam keluarga, kalau kita berdamai, akan apa yang terjadi? Pemulihan keluarga. Sehingga berkat-berkat yang kita harapkan itu terjadi. Dan doa kita tidak mentok aja di atas genteng sana Bapak Ibu. Pasti tembus sampai ke sorga. Amin. Sedikit lagi Bapak Ibu. Yang ketiga kita lihat. Yang ketiga, bagaimana supaya keluarga kita harmonis dan mampu mengatasi setiap konflik yang terjadi dalam keluarga. Yang ketiga adalah menempatkan Kristus sebagai pusat keluarga. Amin. Jadi kita mesti menempatkan Kristus sebagai pusat keluarga kita. Kalau kita tidak menempatkan Kristus sebagai pusat keluarga kita, Bapak Ibu, pasti hancur kita, babak belur keluarga Kristen kita. Apa maksudnya menempatkan Kristus sebagai pusat keluarga Bapak Ibu bagi kita? Maksudnya atau artinya menjadikan ajaran Yesus atau firman Allah sebagai pedoman hidup kita. Katakan amin. Kalau kita tidak menjadikan ajaran Yesus atau firman Allah sebagai pedoman hidup kita, maka ya akan terjadi perang terus. Bahkan perang Vietnam yang dulu akan terjadi dan tidak akan pernah berhenti di dalam keluarga kita. Makanya kalau kita menempatkan Kristus sebagai pusat dalam keluarga, mari kita belajar menjadikan ajaran Yesus atau firman Allah itu sebagai pedoman hidup di dalam keluarga kita. Lalu apalagi Bapak Ibu, kalau kita menempatkan Kristus sebagai pusat di dalam keluarga, saudara-saudara, artinya kita harus belajar membangun kasih, membangun pengampunan dan apa? Dan kerendahan hati di dalam keluarga kita Bapak Ibu. Ini penting untuk dilakukan. Lalu dilanjutkan terus saudara-saudara. Kita belajar mengutamakan, nah ini penting. Kita saudara-saudara dikala kita menempatkan Kristus sebagai pusat dalam keluarga, yang penting yang harus kita lakukan adalah mengutamakan doa dan ibadah bersama-sama. Baru itu namanya kita menjadikan Yesus itu sebagai pusat keluarga kita. Amin. Coba kita lihat. Yosua pasal 24 ayat 15b. Kita baca bersama-sama. Satu ayat yang terakhir.
2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu menjadikan Kristus sebagai pusat keluarga, mari juga kita bersama-sama berkata seperti siapa? Seperti Yosua. Yosua bilang, hei orang Israel, kami dan keluarga kami tetap akan beribadah kepada Tuhan. Dan tidak akan beribadah kepada Allah lain. Tidak mau percaya sedikit pun kepada Allah-Allah lain. Nah untuk itu Bapak Ibu, kalau kita mau menempatkan Kristus sebagai pusat di dalam keluarga kita, ayo sekarang saudara-saudara, mari kita, saudara-saudara, seluruh keluarga kita, seisi rumah kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Coba boleh angkat tangan, siapa suami istri dan punya anak di sini? Mana suaminya, mana anak-anaknya? Oh ada. Komplit ya? Ya, itu dia Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadikan saudara-saudara Kristus sebagai pusat keluarga kita, ayo mari bawa keluarga kita untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Keluarga yang berpusat pada Kristus Bapak Ibu punya dasar yang kuat untuk apa? Hadapi konflik. Kalau saudara-saudara dan saya betul-betul menjadikan Kristus sebagai pusat keluarga, maka ketika ada konflik Bapak Ibu, kita punya dasar untuk apa? Untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi. Bahkan kita ada rasa takut untuk kalau kita melakukan konflik, melakukan kesalahan, ada rasa takut. Kenapa? Kita tahu Yesus di sorga sana, dia melihat apa yang terjadi. Sehingga kita takut untuk berbuat dosa, berbuat kesalahan Bapak Ibu ya. Nah keluarga yang berpusat pada Kristus saudara, pasti suka berdoa bersama-sama. Siapa yang begitu? Setiap keluarga berdoa bersama-sama? Haleluya. Sehingga menuntun kita pada pemahaman akan kasih yang lebih dalam. Nah orang-orang yang berdoa bersama, beribadah bersama seperti dikatakan Yosua tadi, maka keluarga yang demikian Bapak Ibu akan semakin memahami, akan semakin mengerti bahwa kasih itu memang kudu harus lakukan di dalam setiap keluarga kita. Wajib dilakukan Bapak Ibu. Dan tidak boleh tidak. Dan tidak boleh ada alasan. Abisi kan kadang-kadang begitu kan. Abisi kamu begini, abisi begini, abisi begini. Itu tidak akan terpakai lagi. Karena kenapa? Kristus yang menjadi pusat. Karena kita tahu Kristus yang ada di dalam hati kita. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, kita ingat Tuhan. Oh iya ya, jangan. Sabar katanya. Penuh kasih, ampuni. Alkitab bilang apa? Kalau mengampuni orang berapa kali Bapak Ibu? 70 kali 7 kali lagi. Kan tidak ada batas. Kalau hari ini istri bikin salah, suami bikin salah, anak-anak bikin salah dan sebaliknya dalam keluarga. Ya ampuni terus, ampuni terus. Tapi jangan cuma keluarga. Kalau kita keluar dari konteks lagi Bapak Ibu, semua orang, bukan cuma dalam keluarga, semua dimanapun ketika orang bersalah, ampuni juga Bapak Ibu. Jangan ada, habis sih kemarin begini, minggu lalu begitu, bulan lalu juga begitu. Lalu saudara-saudara itu diungkit-ungkit, ya tidak puli-puli. Amin. Saudara-saudara, keluarga yang berpusat pada Kristus, firman Tuhan itu menjadi penuntun dalam mengambil keputusan. Sekali lagi Bapak Ibu, keluarga yang berpusat pada Kristus, firman Tuhan itu, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Jadi firman Tuhan itu menjadi penuntun hidup kita. Untuk apa? Untuk mengambil setiap keputusan. Jadi kalau ada firman Allah di dalam hidup kita, karena Kristus kita menjadikan prioritas di dalam hidup kita, maka setiap keputusan pasti kita dituntun oleh firman Allah. Jadi kita bisa bersama-sama berdoa, sharing bersama-sama, Ma, Pa, anak-anak, ayo kita mau begini, kita mau buat ini. Ayo kita minta hikmat Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita hikmat. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil Bapak Ibu tidak salah. Nah saya cerita tadi Bapak Ibu ya, ketika saya sakit akhirnya mau tidak mau saya sama istri bertanya, sharing. Saya bilang, Mi gimana ini? Rumah jadi dijual enggak? Ya akhirnya sepakat, karena memang keadaan ketika itu. Mi gimana? Mobil dijual? Ya udah sepakat. Jadi Bapak Ibu, jadi akhirnya karena sepakat sama-sama kan tidak ribut. Kalau misalkan, ya kok kenapa dijual? Nggak saling salah-salahin kan? Karena sudah sama-sama sepakat dan sama-sama terima resiko. Kalau kita bicarakan bersama-sama, makanya saudara-saudara kita perlu firman Allah untuk apa? Untuk menuntun kita supaya tidak terjadi konflik di dalam keluarga. Sedikit lagi Bapak Ibu, keluarga yang berpusat pada Kristus Bapak Ibu, kasih itu mengubah hati yang keras menjadi lembut dan pemaaf. Kalau Bapak Ibu dan saya berpusat pada Kristus setiap keluarga kita, maka yang akan terjadi adalah
kasih itu akan mengubah hidup saudara. Kekerasan hati itu akan melembutkan kita kalau kita keras hati, sehingga kita menjadi orang-orang yang pemaaf di dalam keluarga. Bahkan bukan cuma di keluarga, di sekitar kita dengan orang lain pun sama. Kita menjadi orang-orang yang pemaaf di dalam keluarga, karena kita bicara tentang keluarga. Nah, saudara-saudara, saya akhiri Bapak Ibu, coba kita lihat penutupnya. Saya mau sampaikan begini. Keluarga harmonis Bapak Ibu bukan tanpa konflik, tetapi tahu bagaimana menghadapi konflik dengan kasih, pengampunan, dan iman kepada Kristus. Nah, untuk itu, saudara-saudara, mari kita jadikan keluarga kita sebagai tempat pertumbuhan iman dan bukan tempat untuk perpecahan atau pertikaian di dalam keluarga. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan menjadi doa saya buat saudara-saudara semua yang hadir di pagi hari ini supaya betul-betul kita mau jadikan keluarga kita keluarga harmonis dan mampu mengatasi setiap konflik-konflik yang terjadi di dalam keluarga kita. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Coba kita nyanyikan dulu satu keluarga. Keluargaku yang tadi, yang melayani Tuhan. Apa tadi? Ya, bersama keluarga kita melayani Tuhan Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian ini. Saudara-saudara, biar kita sama-sama betul-betul setiap keluarga mau berpusat kepada Kristus. Bahwa semua keluarga kita mau melayani Tuhan. Apapun kondisi, termasuk saya yang tadi saya ceritakan, dalam kondisi sakit pun tetap harus melayani Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu ya. Haleluya, haleluya. Mengiringmu, menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bencanamu hanya untuk kemuliaan-Mu. Mengirimu, menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bencanamu hanya untuk kemuliaan-Mu. Mengirimu, menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bencanamu hanya untuk kemuliaan-Mu. 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 Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran Tuhan. Tentunya menjadi harapan hamba-Mu. Semua jemaat yang ada di tempat ini yang hari ini hadir, semuanya menjadi jemaat yang berbahagia, yang mampu mengatasi setiap konflik-konflik yang terjadi di dalam keluarga kami. Roh Kudus urapi setiap keluarga, beri hikmat akal budi kepada setiap suami, kepada istri, kepada anak-anak, supaya kami tidak melakukan konflik atau kesalahan-kesalahan. Walaupun kesalahan kecil kami hindari, karena ada kuasa Allah, ada Roh Kudus Allah yang memampukan kami. Kalau terjadi konflik, Tuhan tolong kami supaya kami mampu mengatasi setiap masalah. Karena kami tahu ada Tuhan, ada Roh Kudus yang ada pada kami. Kami belajar saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena kami sadar konflik itu tidak bisa terhindari. Karena memang itu kami masih ada di dunia, masih ada begitu banyak masalah yang terjadi. Tapi kami punya Tuhan yang besar yang senantiasa hadir. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi selalu ada pemulihan ketika kami belajar mengampuni satu dengan yang lain. Sebagaimana Engkau yang sudah mengampuni kami. Bapa terima kasih.
Berkati setiap keluarga Kristen di tempat ini, bahkan jemaat di gereja di tempat ini. Anugerah Allah ada pada mereka, kuasa Allah ada pada mereka, pengurapan Allah ada pada mereka. Sehingga hari demi hari setiap kami beribadah kepada Tuhan, satu paket keluarga ada bersama-sama beribadah mencari Tuhan. Dan kami berkata, kami dan seisi keluarga kami hanya mau beribadah saja kepada Tuhan, termasuk jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu silakan duduk kembali.